Jauh sebelum mendirikan Mekaari, Suwandi Soh sudah lebih dulu menjadi seorang entrepreneur sejak tahun 2008. Bersama 3 partner lainnya, sosok ini membangun firma consulting yang fokus mendorong bisnis-bisnis di Indonesia dan Malaysia untuk mencapai operational excellence melalui praktik Six Sigma and Lean Thinking. Platform Software as a Service Mekaari adalah rebranding dari Slicker yang dibangun pada tahun 2015. Platform tersebut adalah solusi HR intuitif berbasis cloud untuk memperlancar kegiatan perusahaan. Kita sambut Suwandi Soh, CEO Mekaari. Hai Marketeers, selamat datang di acara Marketeers Hangout 2022. Perkenalkan, nama saya Suwandi, CEO dari Mekaari. Hari ini saya akan membawakan sesi proses bisnis digital cuan makin tebal dan berbagi dengan rekan-rekan Marketeers mengenai apa yang perlu dilakukan agar bisa makin cuan di tahun 2022-2023 ini. Nah, seperti yang mungkin rekan-rekan marketeers juga pahami, struktur ekonomi di Indonesia itu didominasi oleh apa yang kita sebut sebagai UKM. Tapi UKM sendiri itu terbagi menjadi berbagai level. Jadi ada yang namanya micro business, ada yang namanya small, medium, large, dan seterusnya. Nah, UKM di Indonesia sendiri itu banyak yang menyebutkan jumlahnya ada sekitar 60-an juta. Itu terdiri dari mereka yang di micro sampai ke yang menengah. Tapi kalau kita lihat spesifik yang di level kecil dan menengah, mereka ada sekitar 800.000 bisnis di level ini. Nah, kalau kita perhatikan data-data yang ada, ini Indonesia selalu dikatakan sebagai negara yang menjadikan UKM sebagai pilar ekonominya. Yang Indonesia bertumbuh karena ada UKM-nya. Tetapi ada kenyataan miris tentang situasi UKM di Indonesia. Karena kalau misalnya rekan-rekan marketeers membayangkan satu rekan kita yang bekerja di perusahaan kecil, output ekonomi dari satu rekan kita ini hanya sekitar 15% dari rekannya yang bekerja di perusahaan besar. Jadi, untuk menghasilkan output yang sama dengan teman yang kerja di perusahaan besar, saya perlu 6 orang untuk melakukannya. Nah, sangat tidak efisien. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, yang pasti itu pasti bukan karena entrepreneur ataupun pemilik bisnisnya tidak punya jiwa entrepreneurship ya, tetapi lebih karena adanya gap di know-how maupun di tools. Nah, oleh sebab itulah Mekaari melihat bahwa sebenarnya kita bisa membantu menyelesaikan masalah ini, berkontribusi menyelesaikan masalah inilah ya. Tentu saja banyak pihak yang harus membantu menyelesaikannya. Nah, teknologi dengan adanya digitalisasi dan teknologi itu punya peran yang sangat vital di sini. Teknologi bisa mengubah nasib dari bisnis. Dan kalau kita bisa mengubah nasib dari bisnis, maka kita bisa mengubah nasib dari orang-orang yang bekerja di bisnis tersebut. Nah, makanya Mekaari menggunakan approach yang menurut kita itu sangat tepat untuk UKM, yaitu software as a service. Nah, di sesi hari ini mungkin saya akan cerita kenapa software as a service atau model bisnis dengan model berlangganan untuk solusi teknologi itu solusi yang lebih pas untuk teman-teman di UKM. Nah, di Mekaari sendiri kita memiliki beberapa produk yang menurut kita itu cocok untuk membantu rekan-rekan UKM. Itu kita membantu mulai dari yang paling basic ya. Kalau yang namanya bisnis pasti mulai pertama kali yang dipikirnya adalah gimana sih saya bisa mencatat keuangan saya dengan baik. Nah, di sana kita membawakan produk yang namanya Mekaari Journal, membantu teman-teman mulai dari menagih ke customer-nya sampai membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Atau setelah bisnisnya berkembang, teman-teman UKM biasanya mulai mikirin gimana ya caranya saya bisa melayani customer saya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan customer saya? Nah, di sini kita membantu rekan-rekan UKM dengan menyediakan yang kita sebut sebagai Mekaari Kontak yang membantu customer kita untuk berkomunikasi dengan customer mereka lewat channel yang dirasa paling tepat. Bisa berupa WhatsApp, bisa berupa email, bisa berupa chat di website. Dan selanjutnya, pada saat bisnis teman-teman di UKM itu makin berkembang, pasti mulai ada karyawan, mulai ada tim, mulai ada struktur organisasi misalnya, mulai ada policy-policy perusahaan. Nah, di sinilah Mekaari membantu lewat produk yang disebut sebagai Mekaari Talenta. Membantu teman-teman untuk menghandle apapun yang berurusan dengan
tenaga kerja atau SDM. Dan selanjutnya tentu saja pada saat bisnisnya makin berkembang, perusahaan mulai mikirin gimana caranya ya saya memberikan benefit maksimal nih ke karyawan saya. Karena balik lagi, kalau bisnis saya tumbuh, saya juga ingin rekan-rekan atau orang yang bekerja di bisnis ini juga ikutan menikmati manfaatnya. Nah, disinilah kita menawarkan produk yang disebut sebagai Mekari Flex ya, untuk membantu menghandle employee benefit. Dan balik lagi, setelah bisnisnya itu terus bertumbuh, mulai dirasa ada kebutuhan untuk compliance. Rekan-rekan UKM biasanya mulai mikirin gimana ya cara saya menghandle PPN, gimana ya saya tentang pelaporan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Nah, disinilah kita membantu lewat solusi Mekari Klik Pajak. Dan terakhir tentu saja untuk efisiensi di operasional, untuk compliance juga ada solusi Mekari e-Sign. Nah, itulah beberapa produk yang didesain sedemikian rupa agar teman-teman UKM bisa mendapatkan manfaat maksimal dari teknologi. Nah, kalau membahas topik selanjutnya di sesi ini yang terkait dengan tantangan di UKM, tentu saja setiap fase punya tantangan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang masih di early stage dengan teman-teman yang sudah ada di growth stage atau perusahaan yang lebih established, yang lebih gede, itu pasti apa yang mereka lihat sebagai tantangan digitalisasi itu berbeda. Contohnya ya, ini ada beberapa points yang sudah kita siapkan. Misalnya kalau perusahaan tersebut masih di tahap awal atau kita sebut sebagai early stage, salah satu tantangan mereka untuk digitalisasi itu adalah problem and solution awareness. Apa itu problem and solution awareness? Jadi contohnya seperti ini. Pada saat sebagai bisnis yang lagi tumbuh, kita mengirimkan banyak tagihan ke customer kita, ya kan? Banyak tagihan. Ada misalnya awalnya mulai cuma ada 1 customer nih. Sekarang saya sudah punya 100 customer. Setiap hari mereka meminta penawaran dan saya mengirimkan quotation, kemudian mengirimkan invoice. Nah, problem solution awareness seperti ini. Pada saat jumlah invoice ini bertambah, saya melihat bahwa, aduh, ini repot sekali ya menghandle invoice ya. Bagaimana sih saya menghandle 100 invoice? Yang terpikir oleh banyak teman-teman UKM, ya udah, kita tambah satu lagi rekan yang di bagian invoice, khusus untuk menagih, khusus untuk mengirimkan invoice. Nah, artinya saya menyadari ada problem, tapi solusi yang saya lihat itu masih solusi yang berhubungan dengan saya tambah orang saja. Saya ini aja, misalnya hire freelancer dan sebagainya. Nah, problem solution awareness yang dihadapi oleh rekan-rekan di UKM, terutama yang di early stage itu adalah bagaimana melihat ini bukan masalah manpower atau masalah headcount, tapi ke masalah teknologi. Jangan-jangan ada teknologi yang membantu rekan-rekan untuk bisa melakukannya tanpa perlu menambah resources, tanpa perlu menambah orang. Kan topiknya hari ini adalah gimana caranya menjadi lebih cuan kan. Nah, menambah resources terus-menerus, terutama dalam hal ini menambah orang terus-menerus, itu kan bukan jawaban yang tepat untuk membuat bisnis makin cuan. Nah, teknologi di sini punya peran dan itu salah satu tantangan yang dialami oleh early stage ya di sini ya, tantangan digitalisasinya early stage. Tantangan digitalisasi berikutnya yang dihadapi oleh early stage company itu terkait dengan akses ke SDM yang berkualitas. Itu memang banyak teman-teman di UKM selalu menyampaikan ini ya, keluhannya ya, kayak susah sekali mendapatkan talents atau susah sekali mendapatkan karyawan yang benar-benar capable untuk menjalankan atau kompeten untuk menjalankan satu proses bisnis atau menjalankan satu role. Nah, itu mungkin berbeda dengan teman-teman di company yang lebih besar, yang lebih established. Mereka biasanya lebih gampang mendapatkan talents. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di early stage? Itu tentu saja adalah menyediakan misalnya solusi yang tepat untuk membantu dalam bekerja. Bisa berupa misalnya, ayo bergabung. Karena pada saat Anda bergabung, Anda mungkin tidak perlu 100 skill atau menguasai 100 peraturan. Karena kita menyediakan teknologi yang walaupun kamu cuma baru mengerti 30 aturan, tapi teknologi yang ada membantu kamu untuk menghandle 70 aturan karena sudah built-in dalam sistem. Itu contohnya bisa juga kan. Jadi itu contoh tantangan yang berbeda di early stage. Tapi kalau misalnya di growth stage, biasanya isu yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi untuk mendigitalkan operasional atau bisnisnya itu berbeda lagi. Biasanya kalau perusahaan yang di growth stage itu mereka udah punya
satu atau dua atau lebih teknologi yang sudah terinstall di dalam company-nya, karena mereka sudah bertumbuh sedemikian rupa. Nah, tantangan yang biasa mereka hadapi adalah solusi tersebut adalah solusi yang sudah mereka install atau sudah mereka pakai beberapa tahun yang lalu. Ada yang namanya sunk cost fallacy kan. Sunk cost fallacy ini artinya berhubung saya sudah punya, saya sudah pernah bayar, ya udah saya terusin akan pakai terus. Itu yang namanya sunk cost fallacy. Padahal mungkin kita merasa bahwa teknologi itu bukan teknologi yang tepat untuk zaman ini. Tapi saya tidak bisa ganti karena saya sudah bayar. Nah, karena saya sudah pernah bayar. Nah, itu yang namanya sunk cost fallacy. Itu salah satu tantangan digitalisasi juga. Itu yang menyebabkan banyak perusahaan yang stuck di software model lama. Stuck di solusi lama hanya karena manajemen sebelumnya atau manajer sebelumnya sudah pernah membeli. Itu sunk cost fallacy. Itu tantangan digitalisasi di perusahaan yang skalanya lebih besar ya, atau growth stage. Tantangan lain tentu saja adalah bagaimana mengintegrasikan solusi yang ada. Karena solusi ini kan banyak sekali ya. Jadi perusahaan yang biasa di growth stage, biasanya mereka sudah melakukan banyak hal dengan benar sebelumnya. Karena kalau enggak, mereka nggak di growth stage kan. Mereka tidak menjadi perusahaan besar, tidak menjadi perusahaan yang berkembang. Jadi banyak yang mereka lakukan dengan benar sebelumnya. Tapi seiring dengan pertumbuhan perusahaannya, kemudian mereka punya banyak sistem, tantangan berikutnya adalah gimana caranya saya menghubungkan semua sistem ini. Saya punya sistem HR, saya punya sistem accounting, saya punya mungkin ERP tertentu lagi, saya punya sistem di gudang. Gimana sih saya bisa menggunakan solusi terintegrasi? Itu tantangan berikutnya di growth stage. Kemudian, kalau untuk di Mekari sendiri, kita selalu berpikir atau menyiapkan solusi kita untuk membantu segmen paling utama di ekonomi Indonesia, yaitu UMKM ini sendiri. Saat ini sudah lebih dari 35.000 perusahaan yang menjadi customer dari Mekari. Baik mereka menggunakan untuk perpajakannya, untuk menggunakan untuk accounting-nya, menggunakan untuk HR-nya, ataupun menggunakan untuk employee benefit-nya. Tergantung kebutuhan ataupun skala perusahaannya masing-masing. Dan saat ini ada lebih dari 500.000 employees yang sudah mengandalkan produk Mekari setiap harinya. Dan Mekari sendiri ada dan hadir di lebih dari 20 kota di Indonesia. Nah, tema utama kita yang sesuai dengan tantangan yang kita lihat tadi, bagaimana setiap stage dari perusahaan punya tantangannya mereka sendiri. Jadi kita melihat, misalnya contoh, kalau perusahaan ini masih ada di levelnya early stage. Tadi kita membahas, mereka ada beberapa tantangan utama. Dua diantaranya adalah soal people. Bagaimana saya punya tim yang capable. Karena sebagai perusahaan yang di early stage, saya kesulitan attracting competent talents atau high quality talents di awal-awal saya berbisnis. Nah, di sini yang kita lakukan di Mekari adalah kita menyiapkan tim yang kita sebut sebagai Mekari University yang secara rutin memberikan edukasi secara online maupun secara offline. Sekarang porsi online itu mungkin jauh lebih signifikan dan semua course-nya itu bisa diakses oleh siapapun dan untuk mempelajari topik-topik yang membantu mereka untuk menguasai bidang pekerjaan mereka masing-masing. Misalnya, bagaimana cara melakukan interview, atau bagaimana caranya saya menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, bagaimana caranya saya menghandle atau mengelola pajak perusahaan secara tepat. Nah, itu banyak konten-konten yang menurut kita bisa membantu UKM untuk meningkatkan kualitas dari SDM-nya. Itu kita siapkan lewat tim yang kita sebut Mekari University. Dan tentu saja, semua yang kita kerjakan itu soal bagaimana kita memberikan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan aman untuk teman-teman UKM. Nah, mungkin ini satu topik yang juga menarik juga ya untuk semua teman-teman marketeers dan juga teman-teman di UKM. Jadi ada satu yang selalu jadi concern bagi calon customer kita karena ini hal baru ya, software berlangganan. Mereka selalu berpikir, kenapa ya kalau saya beli software itu berlangganan? Padahal sebelumnya kalau saya beli software itu saya beli satu kali dan saya pakai seumur hidup kan? Kenapa sekarang saya harus membayarnya setiap bulan atau setiap tahun? Nah, ini ada satu konsep yang semua teman-teman harus pahami mengenai total cost of ownership atau TCO. Nah, jadi ada perbedaan tentu antara model on-premise dengan subscription. Subscription ini kalau teman-teman pelajari ini seperti ini. Seperti misalnya kalau dulu saya ingin mendengarkan lagu, yang saya lakukan adalah saya beli CD
Atau mungkin lebih dulu lagi, saya beli kasetnya. Atau zaman lebih dulu lagi, mungkin saya beli piringan hitamnya. Itu saya beli dan jadi milik saya. Sehingga saya bisa mendengarkan lagu itu kapanpun. Kalau subscription, saya tidak membeli CD, tidak membeli kaset lagi. Yang saya lakukan adalah, saya berlangganan salah satu music streaming yang ada. Solusinya kan sekarang sudah banyak. Nah, saya menggunakan contoh, kalau sebut merek lah ya, itu misalnya contoh kita pakai Spotify, atau kita pakai YouTube Music, atau kita pakai Apple Music, apapun itu. Yang kita lakukan adalah, kita bayar setiap bulan. Tetapi, begitu saya merasa, oh, saya tidak mau mendengarkan musik lagi, saya berhenti berlangganan. Jadi, yang saya beli itu bukan lagunya, tapi yang saya beli itu adalah servisnya. Jadi, atau kesempatan untuk mendengarkannya, lagu yang saya pilih pada saat itu. Sama dengan software. Jadi, saya tidak lagi beli software yang dalam bentuk CD untuk saya install di server saya, tapi saya menggunakan web browser untuk mengakses software tersebut sampai titik di mana saya merasa saya tidak perlu software itu lagi, atau saya tidak cocok dengan software itu, saya ingin upgrade ke software yang lain. Itu semua dengan mudah dilakukan. Nah, modelnya adalah subscription. Banyak yang membandingkan, kalau subscription itu kalau saya berlangganan atau saya membayar terus-menerus, jatuh-jatuhnya lebih mahal daripada software yang saya beli cuma satu kali. Nah, ini lagi-lagi ini yang harus teman-teman marketeers dan UKM pahami juga. Karena memang benar, mungkin kalau kita hitung seperti itu, pengeluaran awal memang lebih gede on-premise, tapi one time. Subscription, sedikit-sedikit, tapi selama saya pakai. Nah, bedanya adalah pada saat kita membeli software on-premise, biasanya kita tidak mengeluarkan biaya hanya untuk softwarenya saja. Tapi kita harus memikirkan tentang infrastruktur seperti jaringan, servernya, siapa yang mengupdate, bagaimana proses update-nya, bagaimana kalau misalnya proses bisnis saya berubah, apakah saya harus stuck dengan software ini? Jangan sampai proses bisnis saya harus ngikutin software saya terus-menerus kan? Atau bagaimana kalau misalnya saya ingin mengintegrasikan solusi saya dengan solusi yang lebih modern? Nah, biasanya hal-hal tersebut jadi kelemahan dari on-premise yang sekaligus kalau ditranslate atau diterjemahkan itu menjadi biaya yang sangat besar. Jadi ini sama seperti fenomena gunung es lah ya. Terlihat di atas itu sepertinya, biayanya hanya sekali saya bayar untuk software yang nilainya 30 juta. Padahal di bawahnya mungkin ada biaya selama 3 tahun ke depan yang berjumlah 500 juta. Itu yang harus semua teman-teman marketeers dan UKM pahami. Itu sebabnya di dunia atau di negara berkembang, model bisnis yang sekarang jadi preference atau yang dipakai itu adalah model subscription. Nah, di Mekari kita memilih menggunakan model subscription yang lebih affordable, sehingga teman-teman marketeers atau teman-teman UKM bisa menggunakan solusi seperti untuk accounting itu hanya dengan beberapa ratus ribu, 300-400 ribu sebulan sudah punya accounting system dengan standar internasional. Nah, berikutnya, dengan apa yang tadi saya paparkan mengenai tantangannya, mengenai solusi yang ada, mengenai bagaimana software dan digitalisasi bisa mendorong pertumbuhan bisnis, ini ada beberapa dari yang kita pelajari dari customer kita sendiri. Jadi kita menemukan dari satu research yang kita lakukan tahun lalu, bahwa mereka yang menggunakan software, menggunakan solusi seperti accounting, seperti HRIS yang modern, itu di kita ada satu indeks yang kita sebut sebagai Positive Growth Index. Nah, jadi company atau UKM yang menggunakan solusi teknologi ternyata 16% lebih baik dibandingkan teman-teman mereka UKM lain yang tidak mengandalkan digitalisasi. Nah, itu contoh salah satu benefit bagi UKM. Tadi saya memberikan contoh, kan topik hari ini adalah bagaimana caranya bisnis lebih cuan. Tadi saya memberi contoh mengenai invoice. Nah, di awal-awal tadi, saya bisa menggunakan contoh yang sama lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangkan, saya mengirimkan 100 invoice satu minggu ini, atau satu bulan ini. Nah, sekarang coba kalau kita perhatikan, dari 100 invoice tersebut, apakah saya mengetahui dengan persis berapa yang kemudian terbayar, berapa yang kemudian lewat dari tanggal jatuh tempo, berapa yang kemudian uangnya harusnya bisa saya collect kalau saya menagih lebih cepat. Itu tentu saja tanpa bantuan teknologi, susah dilakukan. Tapi solusi seperti Mekari Journal atau untuk accounting, proses untuk nge-remind customer kita, misalnya, ayo, ini sudah hampir jatuh tempo, harap membayar tepat waktu, itu bisa dilakukan secara otomatis. Apalagi kalau itu disambungkan dengan channel yang tepat. Misalnya, kalau saya ingin mengingatkan customer saya untuk bayar, saya bisa bikin otomasi
bagaimana agar proses reminder tersebut tidak dikirimkan ke email, karena mungkin dia tidak baca email, tapi saya akan kirimkan ke WhatsApp-nya. Nah, hal-hal seperti itulah contoh bagaimana teknologi modern bisa membuat bisnis lebih cuan lagi. Nah, tips terakhir dari Mekari, ada 3 tips yang praktis, simple, mudah dilakukan oleh teman-teman marketeers dan teman-teman UKM mulai dari hari ini, yaitu pertama, tentukan prioritas bisnis. Apa yang ingin dilakukan? Apakah teman-teman ingin memastikan untuk bisa melakukan efisiensi? Ataukah meningkatkan productivity atau output? Apa sih priority-nya? Meningkatkan profit kah? Dari mana peningkatan profitnya? Semua itu kalau misalnya teman-teman bisa punya sistem yang tepat, teman-teman akan bisa menentukan prioritas apa yang harus saya lakukan. Apa langkah berikutnya yang paling penting untuk perusahaan saya. Tips nomor 2 adalah awali dengan langkah kecil. Jadi kalau kita ingin mendigitalkan bisnis saya, itu mungkin susah sekali. Tadi kita sudah bahas tentang prioritas bisnis sebelum ini. Nah, apa itu prioritas yang pertama? Misalnya, saya ingin meningkatkan sales. Teman-teman mungkin bisa lihat, apa sih cara untuk mengakses atau menjangkau customer? Apakah lewat e-commerce, apakah lewat omni-channel, atau lewat website, ataukah lewat WhatsApp Blast misalnya, apapun itu. Jadi awali dengan langkah kecil sesuai dengan priority tadi. Nanti kemudian kita semua bisa menambahkan solusi yang lain. Misalnya setelah meningkatkan sales, saya ingin meningkatkan kecepatan saya untuk mengenerate atau menghasilkan laporan keuangan yang bermutu, berkualitas. Nah, saya bisa lakukan itu sebagai langkah berikutnya. Dan yang ketiga, tipsnya adalah mengajak, karena transformasi atau digitalisasi itu tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri. Maksudnya oleh pemilik bisnis sendiri. Tapi harus dilakukan oleh pemilik bisnis dan tim atau karyawannya. Jadi ajak dan educate atau edukasi atau beri pengetahuan dan pemahaman kepada tim kita tentang bagaimana digital itu punya manfaat yang sangat besar buat perusahaan dan yang ujungnya akan balik ke si karyawan juga. Nah, itu 3 tips yang bisa dipakai agar UKM bisa lebih cuan lagi. Itu dari saya dan Mekari. Terima kasih untuk rekan-rekan marketeers. Semoga sukses dengan bisnisnya juga.